Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan masih membahas asam lambung. Nah, gini saudaraku ya, saya akan menjelaskan ini bagaimana sih kita ini kan masih sakit, kita masih terkena asam lambung, napas masih pendek, tetapi sudah mulai enak beraktivitas dan kita harus bekerja. Nah, jadi bagaimana sih kita ini sudah sakit kok disuruh bekerja ini supaya kerjaan kita beres dan lambung kita pun tetap nyaman. Nah, simak baik-baik videonya, jangan dicepet-cepetin, nanti tidak paham. Karena semakin Anda tidak paham, Anda akan semakin lama sembuhnya. Dan begitu juga kebalikannya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu sangat membantu channel ini. Dan saya mohon doanya supaya channel ini berkembang, bermanfaat, dan tentunya berkah. Oke, saudaraku? Jadi ketika kita beraktivitas, mungkin ya kita bekerja ini kan rata-rata di luar rumah. Nah ini harus banyak persiapan. Nah apa-apa yang harus kita siapkan? Gini, pertama ya saudaraku ya, Anda harus bersyukur. Karena apa? Banyak sekali penderita asam lambung ini tidak bisa apa-apa. Sulit untuk berjalan aja sulit. Untuk beraktivitas agak berat sedikit aja sulit, keliling-kelingan, ngos-ngosan, nah jantung berdebar, ingin pingsan, keringat dingin. Ya, memang seperti itu. Saya juga merasakan seperti itu. Dulu saya ya memang sangat sulit sekali karena saya bekerja dengan pikiran saudaraku ya. Ketika saya berpikir agak ngoyo atau agak terforsir, dunia itu seperti berputar. Waduh, rasanya nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah tahu ilmunya dan saya bisa eh, merawat atau melakukan apa-apa sih yang baik untuk lambung saya. Nah, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa sembuh dan saya akan terus membagikan informasi kepada Anda. Ikuti terus channel Hobi Mas DJ ini ya saudaraku supaya kita semua cepat sembuh berjamaah, tidak peduli agama, suku, bangsa, negara, apapun. Ketika kita terkena asam lambung itu rasanya sama. Nah, pertama selain Anda sudah bersyukur, alhamdulillah ini bisa bekerja. Jadi terus apa-apa sih perlu dilakukan ini? Tetaplah jaga lambung. Kita harus tetap ingat bahwa kita itu sedang sakit. Walaupun kita sudah bisa beraktivitas dengan enak, kita sudah bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga, tapi kita juga harus tetap ingat bahwa kita itu sedang mengalami asam lambung, penyakit GERD. Jadi kita sedang dalam fase penyembuhan. Nah, kita harus tetap ingat-ingat itu supaya kita tidak teledor, kita bisa selalu mengontrol atau menjaga lambung kita supaya aman. Sudah sering sekali saya bilang, semakin Anda jarang kambuh, Anda akan semakin cepat sembuh. Semakin Anda kurang bergerak, semakin Anda malas, maka akan lama sembuhnya. Jadi kita menjaga lambung ini supaya tetap aman, supaya ini tidak kambuh ini. Kita bekerja untuk besoknya lagi sampai kita sembuh total itu tetap nyaman, tetap enak. Ini bagaimana kita cara merawatnya. Nah, simak videonya baik-baik. Jadi ketika kita bekerja ya namanya bekerja pasti mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Itu jangan diforsir. Nah, santai saja. Walaupun toh banyak yang harus kita kerjakan, tetapi pikiran kita atau tenaga kita harus tetap santai. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan kita forsir. Karena ketika kita kelelahan, maka asam lambung bisa kambuh. Sudah sering saya bilang di video-video saya sebelumnya, bagi saudaraku yang belum menyimak, silahkan disimak part demi part. Insya Allah Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan untuk lambung Anda. Selain kita tidak memforsir tenaga, juga tetaplah hindari dingin. Karena apa? Ketika kita terkena dingin, kita tidak makan pantangan pun, kita sudah menjaga semuanya, tapi kita terkena dingin, ini bisa juga menjadi penyebab lambung kita kambuh. Nah, sesuaikan dengan tempat kerja Anda. Jika Anda kerjanya di kantor, ruangan ber-AC, ya monggo bagaimana caranya supaya Anda tidak terkena dingin. Mungkin dengan bawa jaket atau memakai minyak kayu putih atau apa terserah yang kira-kira tidak mengganggu penampilan Anda. Dan selain itu, bawalah bekal. Nah, ini penting ini. Jadi, bekal ini kita harus persiapkan dulu sebelum kita berangkat kerja. Nah, simak part 36, di situ sudah saya jelaskan uh, contoh-contoh makanan yang memang dia berkalori, memang bernutrisi juga, membantu
kondisi tubuh kita supaya tetap fit, menambah nutrisi ya di dalam tubuh kita supaya ketika kita bekerja ya enak. Kita mau punya tenaga, kita ingin berpikir ya bisa, kita mau mengeluarkan tenaga yang insya Allah juga bisa. Nah, terus bawa obat mah. Nah, ini juga pernah saya bahas ketika kita ingin bepergian supaya kita menghindari namanya panic attack. Nah, kadang-kadang di tempat kerja pun bisa terjadi panic attack atau kecemasan mendadak. Nah, caranya ya sama, bawalah obat mah. Ketika kita sudah membawa obat mah, maka kita akan lebih tenang duluan. Karena apa? Kita akan berpikir, alah gampang kalau kambuh, oh saya juga bawa obat mah. Nah, tapi tetap bawa bekal ya, tetap semuanya yang saya sarankan ini tetap dilakukan. Ya, insya Allah lambung Anda terus membaik. Nah, ketika kita sudah membawa obat mah ini apakah harus diminum setiap hari? Ya tidak. Ketika ini kita merasa akan kambuh. Jadi kita harus minum obat itu sebelum kita merasa benar-benar kambuh. Ketika sudah mulai terasa tidak nyamannya itu sangat luar biasa dan ingin seperti mau pingsan atau keringat dingin sudah nggak karuan, perut kita sudah melilit tidak karu-karuan. Nah, disitulah waktunya kita minum obat. Karena apa? Ketika kita kambuh, kita biarkan, maka lambung kita yang tadinya luka yang sudah kita rawat, sudah kita jaga, udah mulai agak sembuh ini bisa luka lagi. Dan nanti kita kembali ke fase awal lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan di part 27. Nanti ketika kita mau sudah ke angka 10, kita berhenti di angka 7, ada masalah. Kita turun lagi ke angka 4 lagi. Ya kapan mau ke 10-nya? Nah, seperti itu ya cara berpikirnya. Jadi, jagalah lambung kita. Sesuaikan dengan keadaan kita. Ikuti terus channel Hobi Mas DJ supaya Anda lebih tahu apa-apa yang harus Anda lakukan. Terus selain kita bawa obat mah, nah ketika bekerja, jangan ragu bergerak. Tapi tetap ya saya bilang di awal tadi, jangan diforsir. Ketika Anda kerja kantoran, nah kerja kantoran ini kan banyak duduk. Sudah pernah juga saya bilang, ketika kita kurang bergerak, atau kita sering duduk agak lama, itu akan membuat perut kita tidak nyaman. Jadi ketika kita dalam bekerja ini yang tadinya hanya banyak duduk saja, tetapi mungkin apa alasan sering ke kamar mandi atau alasan apa belanja apa, pokoknya perbanyaklah bergerak, tapi santai, berjalan dengan santai. Nah, ketika sudah pulang bekerja ya terapkan part 32, insya Allah juga akan terus membaik. Nah, ketika kita dalam bekerja ini ya sudah banyak bergerak, ini biasanya kita akan lebih sering sendawa. Kita akan lebih sering terasa ingin buang angin. Tapi jangan ditahan-tahan. Ketika kita ingin bersendawa, sendawakan saja. Ketika kita ingin buang angin saja. Karena apa? Ketika udara yang di lambung kita itu keluar, itu akan sangat membuat kita lega. Tapi jangan kuat-kuat ya, saudaraku. Nanti di dalam kantor kita buang angin, jebret, kabur kawan-kawan nanti. Nah, terus perbanyak minum. Ketika kita sudah sering bergerak atau ketika kita sehabis makan cemilan, kan pernah saya bahas juga di part 36 itu banyak cara-cara kita sesuai kondisi kita supaya kita itu semangat minum. Nah, jadi ketika kita sudah sehari-hari kita itu sudah enak minum, kita banyak minum, insya Allah itu memang sangat membantu sekali pencernaan kita. Untuk Anda yang kerjanya dengan tenaga, banyak mengeluarkan keringat, banyak bergerak, bersyukurlah, niatkan itu untuk olahraga. Jadi supaya pekerjaan kita tidak menjadi beban. Karena ketika kita banyak bergerak, kita mengeluarkan banyak keringat, kita akan semangat minum, banyak-banyak minum. Terus ketika waktunya makan, jangan sekali-kali telat makan. Nah, ketika lambung kita itu kosong dalam waktu mungkin kalau orang normal itu 1 jam atau 2 jam telat makan itu juga rasanya kan tidak karu-karuan. Kan pernah saya bahas juga di mengapa kita tuh selalu keling-kelingan. Nah, ini juga akan sangat terasa berlipat-lipat jika kita yang sedang sakit ini telat makan. Bisa keringat dingin, bisa perih mendadak, bisa langsung terasa pusing, terasa ingin pingsan ketika kita telat makan. Nah, maka itulah jangan sampai telat makan. Ketika waktunya makan, makan. Nah, terus gini saudaraku ya, namanya kita bekerja,
mungkin kita bekerja sama orang atau kita kerja kantoran, ada atasan, ada bos, usahakan atasan Anda atau bos Anda itu tahu bahwa Anda itu sedang sakit. Beritahu bagaimana caranya, beritahu. Nah, ketika bos atau atasan Anda itu tahu bahwa Anda itu sedang sakit, ya insya Allah ada pengertian yang lebih. Karena semua orang menyadari namanya manusia tidak selamanya sehat, tidak selamanya mudah. Nah, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita lemah. Nah, disitulah kita memohon pengertian kepada bos. Kita mau resign, kita banyak kebutuhan, kita mau lanjut bekerja, tapi kan tidak bisa diforsir. Nah, inilah pentingnya kita berkomunikasi dengan baik kepada atasan kita. Nah, terus ketika sedang bekerja, ini saya juga dulu sering mengalami, ketika sedang bekerja itu tahu-tahu cemas itu datang, tahu-tahu suasana itu berubah. Wah, saya seperti melayang, seperti tidak sadar, entah ingin pingsan, keringat dingin, tahu-tahu ngos-ngosan, tahu-tahu ngap-ngap, dada deg-degan. Wah, itu pernah saya mengalami. Jadi begini penanganannya. Sebelum kita minum obat ya, jika dengan penanganan kita sudah bisa mengatasinya, ya bagus, tidak perlu minum obat. Jadi ketika kita tahu-tahu panik mendadak atau mungkin keringat dingin mendadak, apapun yang Anda rasakan yang kira-kira itu tidak nyaman ketika sedang bekerja atau mengeluarkan tenaga, segeralah sendawa. Pokoknya usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sendawa. Nah, normalkan keadaan itu dengan istirahat sebentar. Ambil air minum, minum. Nah, ketika sudah mulai agak tenang, baru kita bisa berdiri lagi dan beraktivitas lagi. Dan itu juga jangan kita ngejut atau mendadak lah kita bekerja, tahu-tahu kita habis keling-kelingan tidak nyaman, ketika sudah agak enak kita berdiri keluar tenaga agak kuat lagi, itu jangan dihindari dulu, sedikit-sedikit dulu. Nah, ketika sudah mulai bisa teratasi dengan hal seperti itu, dan itu bisa terjadi sering saudaraku ya, saya dulu ketika bekerja juga hampir tiap hari itu selalu muncul rasa-rasa seperti itu, dan penanganannya tetap sama, segeralah sendawa, tenangkan pikiran, minum air. Nah, ketika sudah mulai tenang dan bisa bekerja dengan normal lagi, ya dengan normal lagi. Tapi bagaimana Mas? Saya ini kerjanya malam. Nah, ini ya agak repot ya. Jadi spesial ini untuk bagi yang bekerja malam ini ya. Disimak baik-baik videonya. Jadi ketika mau kerja, persiapan-persiapan itu sama seperti yang kerjanya siang. Nah, terutama ketika mandi. Jadi mandi sebelum berangkat kerja itu pakailah air hangat. Karena apa? Ketika kita bekerja malam itu kan udara lebih dingin daripada siang. Pakai jaket yang lebih tebal. Selain kita memakai jaket yang lebih tebal, kita bisa memakai aksesoris yang lain seperti masker atau memakai topi. Pokoknya yang kira-kira badan kita itu banyak tertutup supaya terhindar dari udara dingin. Nah, kerja malam ini bawalah bekal ini lebih banyak. Karena apa? Ketika kita terkena dingin, perut kita itu lebih cepat rasa lapar, beda dengan siang. Nah, ketika kita membawa bekal ini tidak cukup, terus kita harus membeli makanan, sedangkan kita tidak tahu apa yang makanan yang kita beli ini, pantangan atau bukan. Nah, nanti takutnya di tempat kerja bisa kambuh. Nah, gitu ya saudaraku ya. Jadi, lakukanlah apa yang memang baik untuk lambung Anda sesuai kondisi Anda. Nah, itu insya Allah Anda akan lebih cepat sembuh. Nah, terus ketika kerja malam ini yang sangat perlu diperhatikan ya. Jadi kan kerja malam itu bergadang. Nah, kita begadang, kita kurang tidur. Kurang tidur kita kan bukan karena kita main-main, karena kita mencari nafkah. Nah, bagaimana ini kita istirahatnya? Nah, pertama gini, ketika kita belum tidur, jangan sekali-kali mandi. Terutama pakai air dingin. Nah, jadi apa yang dilakukan ketika kita sudah pulang? Mungkin badan agak gatel karena habis keringetan, atau terkena apa, karena habis kerja. Cukup dilap-lap saja dulu. Itu pakai air hangat, jangan pakai air dingin. Ketika kita sudah kurang tidur atau tidak tidur semalaman, terus kita pulang sampai rumah belum tidur, kita mandi. Nah, ini bisa sangat menurunkan imunitas. Ini bagi orang normal pun tidak baik, apalagi kita yang sedang sakit asam lambung. Nah, ini akan sangat membuat tidak nyaman di badan.
Orang normal pun jika terlalu sering melakukan hal seperti itu, maka badan akan terasa ingin meriang-meriang. Rasanya pokoknya tidak nyaman. Boleh Anda tanya kepada mungkin sahabat atau saudara Anda yang kerjanya malam, dia belum tidur, terus dia mandi, apa yang dia rasakan? Kecuali mandinya pakai air hangat. Nah, ini bagi kita untuk penderita asam lambung ini lebih baik kita lap-lap saja bagian tubuh kita memakai air hangat. Tetapi jika sudah mulai memang enak, sudah Anda merasa itu sembuh sudah 100%, mandi tidak apa-apa, tapi tetap pakai air hangat. Nah, terus gini, sudah kita membersihkan diri, terus kita ingin istirahat, makanlah dulu. Jadi jangan sampai kita pulang dari kerja itu walaupun perut kita tidak terlalu terasa lapar ya, terus sampai rumah, terus kita sudah membersihkan badan kita, kita tidak makan. Nah, ini nanti akan mengganggu istirahat kita. Ketika ingin tidur, ya tidur saja. Jangan beranggapan, wah tidak baik tidur di pagi hari. Baiknya itu tidurnya di siang atau di malam hari. Itu kan untuk orang normal. Untuk orang yang memang kehidupannya dia siang bekerja, terus malam dia tidur. Lah, bagi yang bekerjanya malam, ya tidurnya siang. Yang penting tidak kurang tidur. Nah, mau jam berapapun Anda pulang dari pekerjaan Anda, setelah Anda ingin tidur, ya tidur. Nah, ketika Anda kurang istirahat, nanti kelingan-kelingan Anda itu tidak akan mereda, lama sekali meredanya. Karena ketika kita kurang istirahat, penderita asam lambung ini sangat sering kelingan itu akan lebih sering datang daripada kita yang sudah bagus istirahatnya. Nah, ketika Anda sudah bangun tidur, nah, lakukanlah apa-apa yang sudah saya jelaskan, terutama part 32. Jadi, jalan sore itu ketika kita tidak ada waktu, ketika sore, ya jalan siang, nggak apa-apa. Nanti kan ketika kita sudah sip pagi, nanti sore kita bisa jalan-jalan, kita bisa terkena matahari, bisa berkeringat, dan lambung kita insya Allah akan lebih nyaman. Kan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ketika kita istirahat, ketika kita tidur, itulah waktunya tubuh kita itu melakukan perbaikan-perbaikan. Lah, sedangkan kita kan sedang sakit, kita sedang terkena asam lambung. Jadi, waktu istirahat, waktu tidur ini kita memerlukan lebih lama daripada orang normal. Minimal kan 8 jam. Kalau kita bisa tidur 9 jam ya nggak apa-apa. Jangan kurang dari 8 jam. Nah, gitu ya saudaraku ya. Pokoknya diusahakan bagaimana caranya ketika kita sudah bekerja itu istirahat kita cukup. Nah, kondisikan sesuai keadaan Anda. Terus tetaplah lakukan apa-apa yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Diulang-ulang videonya supaya kita tidak lupa. Karena penderita asam lambung ini ya rata-rata memang pelupa karena banyak pikiran. Entah apa-apa yang nggak penting itu dipikir-pikirin. Nah, simak videonya itu dipahami benar, diulang-ulang, jangan dicepet-cepetin. Kalau kita tetap tidak paham, tanyakan di kolom komentar. Jika saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Atau bisa request video. Nah, video apa nih yang kira-kira belum pernah saya jelaskan? Anda memerlukan. Silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya bikinin. Permintaan tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi sudah terwakili oleh saudara kita yang akunnya bernama Jejan dan Ricky. Dan siapapun Anda, pokoknya semuanya saya doakan semoga lekas sembuh total, bisa bekerja dengan normal. Jadi apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir video ini tadi, silahkan diterapkan, dilakukan. Apa-apa yang memang perlu Anda lakukan menurut keadaan Anda. Jadi Anda harus tahu apa-apa yang terbaik untuk diri Anda. Nah, oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya karena saya manusia biasa. Tetapi jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh. Nah, oke saudaraku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.